Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 9, saya Haji Osmanton dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fadal Ahmad Permana. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia dengan materi daftar pustaka. Baik. Pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu susunan ditulisan di akhir sebuah karya ilmiah atau rujukan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Nah, di sini ada pun penulisan daftar pustaka. Yang pertama, daftar pustaka disusun berdasarkan urutan alfabet. Contoh A, B, C, D, dan seterusnya. Dan dibuat berturut-turut dari atas ke bawah tanpa menggunakan tanda hubung dan sebagainya. Kemudian yang kedua, penulisan sumber dapat menggunakan berbagai sumber, yakni dapat berdasarkan buku, artikel, koran, majalah, skripsi, internet, tesis, dan disertasi. Next. Adapun di sini jenis-jenis daftar pustaka. Yang pertama, daftar pustaka berdasarkan sumber buku. Penjelasannya. Penulisan nama pengarang dibalik. Nama belakang menjadi di depan dengan ditambahi tanda koma tanpa menggunakan gelar akademik dan diakhiri tanda titik. Jika nama pengarang lebih dari 2 orang, maka menggunakan singkatan DKK. Nah, sebagai contoh, kita lihat di sini. Yang pertama, Dr. Henry Guntur Taringan. Maka ditulis menjadi Taringan Henry Guntur, sesuai dengan penjelasan yang di sini. Nama belakang menjadi di depan dengan ditambahi tanda koma. Maka hasilnya Taringan, Henry Guntur. Kemudian, jika nama pengarang lebih dari 3 orang, penulisannya Taringan Henry Guntur DKK. Seperti yang sudah dijelaskan ya. Nama pengarang lebih dari 2 orang, maka menggunakan singkatan DKK. Dan kemudian, jika nama pengarang 2 atau 3 orang, dituliskan semuanya. Namun, hanya nama pengarang pertama yang dibalik, sedangkan nama pengarang kedua dan ketiga tidak berubah. Nah, sebagai contoh, Drs. Abdul Khair, M. Atar Semi, dan Dr. Henry Guntur Taringan. Maka ditulis menjadi Khair, Abdul, M. Atar Semi, dan Henry Guntur. Mengapa di sini tidak menggunakan DRS sesuai dengan keterangan? Jika nama pengarang 2 atau 3 orang, maka dituliskannya semua, namun hanya nama pengarang pertama saja yang dibalik, sedangkan nama pengarang kedua dan ketiga tidak berubah. Seperti yang kita lihat di contoh ini, DRS Abdul Khair, maka hanya nama pengarang pertama saja yang dibalik di sini. Khair menjadi Abdul tanpa menggunakan gelar, dan nama pengarang kedua dan ketiga tetap sama pada posisinya. Baik, next. Dan contoh berikutnya, jika penulis sebagai penyunting, maka penulisan menggunakan rumus Nata Ju TP. Apa itu Nata Ju TP? Nah, itu panjangannya nama. Ta itu tahun terbit, Ju itu judul buku, dan serta T itu tempat terbit, dan terakhir P penerbit. Maka singkatannya Nata Ju TP, supaya lebih kita mudah dalam menghafalkannya. Nah, serta bila mana penulisan judul diketik, maka menggunakan contoh garis miring. Contohnya ini, Sudarsono,
2002, speed reading, sistem membaca cepat dan efektif, Jakarta, 2, Gramedia. Baik, sesuai ya dengan penjelasannya. Nama di awal Sudarsono, tahun 2002, judul. Nah, bila mana penjelasan judul diketik maka menggunakan garis miring. Karena ini menggunakan PowerPoint, maka saya mengetiknya dengan garis miring sesuai dengan penjelasannya. Speed racing, sistem membaca cepat dan efektif. Kemudian tempat, Jakarta, 2, Gramedia. Ini penjelasannya. Kemudian next. Kemudian penjelasan yang kedua, menuliskan tahun penerbitan diikuti tanda titik. Menuliskan judul buku dengan diberi garis bawah, underline, atau ditulis miring, italic, dan diakhiri tanda titik. Nah, seperti contohnya tadi ya. Kemudian yang keempat, selanjutnya menuliskan kota terbit atau terbitan itu berasal dan diikuti tanda titik 2. Yang kelima, menuliskan kota terbit diikuti dengan nasal terbit atau pencetakan dan diakhiri tanda titik. Jika penulisan daftar pustaka tidak mencukupi dalam satu baris, maka dilanjutkan di baris selanjutnya dengan tulisan menjorok ke dalam. Baik, ini penjelasannya. Kemudian next. Nah, di slide ini silakan Saudara Ahmad Fadel Permana lanjutkan presentasi saya. Oke, baik. Saya akan meneruskan presentasi yang sebelumnya dibacakan oleh teman saya Aji Asmanto. Yang kedua, daftar pustaka berdasarkan internet. 1. Penulisan daftar pustaka dari web. A. Tuliskan alamat web yang digunakan. Kemudian tanggal, bulan, dan tahun informasi tersebut diambil dari contoh internet tuh di bawah, linknya sudah ada bila ingin mempelajari. B. Penulisan daftar pustaka berdasarkan e-book yang berasal dari internet. Pertama, tulisan nama. Yang kedua, tahun buku atau tahun tulisan dan dibuat dalam tanda kurung. Ketiga itu tulis judul. Buku atau judul tulisan diakhiri tanda titik. Yang keempat, tulis alamat website dan gunakan kata diakses pada. Yang kelima, tanggal pengambilan sumber internet. Contoh nih dari internet, contohnya ya Mariana, contohnya dari Mariana D dan Paskarina D 2005, peningkatan alokasi APBD membiayai sektor pendidikan. Itu linknya sudah tercantum yang mau lihat contoh-contohnya ya. Diakses itu pada tanggal 10 November 2010 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, selain dari internet, daftar pustaka bisa diambil berdasarkan dari sebuah artikel. Sumber dari artikel dapat digunakan sebagai sumber dari karya tulis ilmiah. Penulisan nama penulis, tahun pembuatan artikel, judul artikel, dan tidak lupa asal artikel tersebut. Contoh, ini ada contohnya. Baikuni 1990. Masalah penguasaan teknologi. Makalah Simposium Nasional Cendekiawan Muslim Malang Unbrau dari Universitas Brawijaya. Yang keempat, ya slide keempat bisa tolong dibuka. Yang keempat itu daftar pustaka berdasarkan majalah atau koran. Nah, tadi kan dari internet dan juga artikel. Daftar pustaka juga bisa diambil dari majalah atau koran. Penggunaan sumber karya ilmiah dapat bersumber dari majalah dan koran. Adapun penulisannya tidak berbeda dengan penulisan sumber lainnya. Dalam penggunaan sumber majalah atau koran ditambahkan keterangan tanggal, bulan, dan tahun sumber tersebut dibuat. Seperti tadi ya.
Contohnya itu 3,0 sen. Radiasi yang berjudul nih radiasi elektromagnetik ponsel dari rakyat Bengkulu 10 November 1994. Nah, dan yang kelima itu daftar pustaka berdasarkan skripsi, tesis, atau disertasi. Contohnya Prabowo Eko 2004, pembuatan software pembelajaran multimedia interaktif pada pokok bahasa materi dan perubahannya skripsi pada jurusan pendidikan kimia. Ini dari UPI nih Bandung, tapi tidak diterbitkan, sayang sekali ya. Yang keenam itu daftar pustaka tuh bisa dari berdasarkan jurnal. Contohnya dari Jamet R. Guild B.M. Renger 1996 dari Study of Current Dynamics of Soil from a Puzzle Occidental Sequence in Tahiti, French Polynesia using greatest mineral teknik Geodharma 73 107 sampai 124. Nah, sudah cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada tambahan bisa ditambahkan. Baik, terima kasih untuk rekan saya Fadil Ahmad Permana telah membantu saya dalam mempresentasi tugas Bahasa Indonesia mengenai daftar pustaka. Sama-sama. Ini selaku kelompok 9 meminta maaf apabila terdapat banyak salah-salahan kata. Jika ada pertanyaan mengenai materi daftar pustaka ini, silakan ditanyakan di kolom komentar. Baik, terima kasih dari kami kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.